Jembatan Lubuk Tano menjadi pilihan masyarakat untuk bersantai bersama keluarga untuk jalan-jalan sore. Sejumlah pedagang di Jembatan Lubuk Tano, Kecamatan Tujuh Koto, Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, meraup omset ratusan ribu rupiah per harinya setelah jembatan itu selesai dibangun. Jembatan Lubuk Tano menjadi tujuan maraton atau lari pagi bagi warga Sungai Sariak. Pada taman ujung ke ujung jembatan tersedia tempat jalan refleksi telapak kaki. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman membangun jembatan Lubuk Tano senilai 18 miliar rupiah yang menghubungkan Kecamatan Tujuh Koto Sungai Sariak dengan Kecamatan Padang Sago dan didesain untuk destinasi wisata. Jembatan tersebut dibangun dengan panjang 83 meter dan lebar 8 meter dengan pembiayaan 2 tahun anggaran, yaitu 2017 dan 2018. Ida, salah seorang pengunjung, menyebutkan jembatan Lubuk Tano memiliki pemandangan yang indah dan udara segar. Selain itu, jembatan Lubuk Tano memiliki taman yang indah dan ditambah lampu di sepanjang jembatan dan di taman. Keindahan pemandangannya, terus udaranya juga sejuk, ada ya biasanya sepi di sini kan ya, tiba-tiba aja yang mengagetkan lah, ada wisata yang mengagetkan gitu bagi saya gitu ya. Selain itu apa di sini? Selain itu ya kalau Jembatan Lubuk Tano ini bisa dijadikan tempat wisata keluarga dan wisata di Kabupaten Padang Pariaman, karena dari hari ke hari pengunjungnya semakin bertambah, apalagi untuk anak-anak sekarang ini berselfie karena pemandangannya yang cukup bagus kemanapun diarahkannya gitu. Selain itu yang menarik di Jembatan Lubuk Tano Yang menariknya lagi itu ada wisata kuliner, bermacam-macam aneka masakan kampuang. Mulai dari salabule, sate, nasi goreng, semuanya ada. Jadi itu juga menunjang untuk kehadiran pengunjung untuk berwisata. Sekalian melihat pemandangan sekaligus bisa dia makan malam atau makan sore. Oke, biasanya pengunjung ramai dari jam berapa ke jam berapa aja, Pak? Kalau ramainya itu mulai dari jam 4:30 udah ramai itu. Udah ramai sampai malam, sampai larut malam sekitar jam 12-an. Dan orang jualan juga bertahan sampai larut malam itu. Kalau untuk keamanan sendiri, Pak, kalau untuk keamanan sampai sekarang alhamdulillah pemuda itu dia ada berjaga-jaga juga untuk menjaga keamanan. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Tim Liputan Minangkabau TV melaporkan.